Oke, yuk kita lanjut ke masuk ke soal nomor satu ya, teman-teman ya. Tapi sebelumnya saya mau menjelaskan lagi ya untuk recalling materi, untuk mengingat-ingat materi ya. Jadi pelayanan publik itu tujuannya adalah untuk menilai kemampuan teman-teman ya, kemampuan Anda selaku calon ASN di dalam apa? Di dalam menampilkan perilaku keramah tamahan. Keramah tamahan kaitannya untuk bekerja secara efektif ya. Jadi teman-teman di sini nanti teman-teman itu ketika menghadapi soal pelayanan publik, Anda akan lebih banyak menghadapi soal-soal yang menempatkan Anda pada posisi front office atau frontliner atau customer service. Ya, nanti di situ bagaimana cara Anda untuk bisa memberikan pelayanan yang baik. Bagaimana cara Anda ketika menghadapi pelanggan yang nyebelin? Bagaimana sih cara Anda untuk bisa menjelaskan kaitannya prosedur untuk bisa mendapatkan sebuah layanan atau bisa mendapatkan sebuah produk? Ya, jadi inti dari materi pelayanan publik adalah teman-teman mampu memberikan pelayanan yang prima. Jadi tujuan utama kita pada materi pelayanan publik itu untuk mendapatkan atau memperoleh kepuasan pelanggan. Kita harus bisa memberikan service excellent ya atau excellent service. Tujuan utama kita adalah untuk mendapatkan kepuasan pelanggan. Nah, caranya gimana teman-teman supaya kita itu bisa mendapatkan kepuasan pelanggan? Yang pertama adalah kita harus bisa menunjukkan sikap baik, sopan, ramah, tidak mudah marah, tidak mudah kesel. Ya, tidak mudah baper gitu ya. Kenapa seperti itu? Karena nanti pada soal pelayanan publik, Anda seringkali dihadapkan pada pelanggan-pelanggan yang nyebelin, pelanggan-pelanggan yang reseknya minta ampun. Jadi di situ Anda harus tetap bisa menunjukkan sikap baik, sopan, ramah, tidak mudah marah, tidak mudah kesal, peduli, dan sabar. Nah, yang kedua, teman-teman, Anda juga harus cepat tanggap di dalam memberikan pelayanan, di dalam menghadapi keluhan atau komplain dari para pelanggan. Ya, selain itu Anda juga harus memahami prosedur atau persyaratan yang dibutuhkan di dalam proses melakukan pelayanan. Jadi teman-teman ketika melakukan pelayanan, Anda nggak bisa serta-merta langsung memberikan pelayanan gitu aja ya teman-teman ya. Tetapi apa? Tetapi Anda juga harus tahu prosedurnya seperti apa. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu enggak sampai sini? Sebelum kita lanjut, ada yang mau tanya dulu enggak sampai sini? Cukup bisa dipahami? Cukup bisa dipahami? Ada yang mau tanya? Ada yang mau sharing? Silahkan. Oke, kita lanjut ya teman-teman ya. Oke, kita lanjut teman-teman. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 1. Silahkan atas nama siapa ini? Mas Prayudi, siapa sih? Prayudi Indra. Silahkan Mas. Indrawan Susanto. Ya, boleh dibantu dibaca Sutanto, soalnya. Mbak. Silahkan Sutanto, Mas. Mbak. Maaf ya. Ya, yang pertama, pagi ini sering biasanya Anda selalu sibuk dengan rutinitas pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS Kesehatan untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya, agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu,
Namun ternyata ibu tersebut tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Bagaimana sikap Anda? Kalau saya D, Mbak. Meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya agar Anda bisa menjelaskan hal tersebut kepadanya. Yang D. Oke, jawabannya yang D. Ada jawaban yang lain nggak, teman-teman? Yang D, ya. Ada jawaban yang lain nggak? Ya. Nah, pagi ini seperti biasa Anda selalu disibukkan dengan rutinitas di pekerjaan sebagai seorang customer service pada sebuah rumah sakit pemerintah, ya. Ketika Anda sedang asik bekerja, datanglah seorang ibu-ibu tua yang ingin menanyakan prosedur penggunaan BPJS untuk proses rawat inap anaknya yang sedang sakit dan membutuhkan perawatan secepatnya agar sakitnya tidak bertambah parah. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dimengerti, nah ini hati-hati nih teman-teman. Nih ya, kita baca bareng-bareng ya. Setelah Anda menjelaskan panjang lebar dengan bahasa yang mudah dipahami, mudah dimengerti beberapa kali kepada sang ibu, namun ternyata ibu tampak sangat kebingungan dan mengatakan bahwa dia tidak mengerti sama sekali dengan prosedur yang Anda jelaskan. Terus sikap kita harus ngapain nih teman-teman? Jadi di dalam soal nomor 1 itu kita sudah menjelaskan berulang kali ya, berkali-kali, berarti kan lebih dari sekali, dengan bahasa yang mudah dipahami. Tetapi ibu itu tetap nggak paham, tetap nggak ngerti. Berarti apa yang harus Anda lakukan? What will you do? Apa yang harus Anda lakukan? Mau ngapain? Kalau yang A nih, menjelaskan secara pelan-pelan dengan bahasa yang mudah dipahami. Jelas kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena Anda di dalam soal udah disebutkan nih, menjelaskan beberapa kali ya. Yang B, menjelaskan dengan sabar sembari mengajak ibu itu untuk tenang. Ini juga kurang tepat ya teman-teman ya. Oke. Yang C, menjelaskan secara perlahan tahapan demi tahapan yang harus dilakukan ibu dengan bahasa yang santun. Yang C juga kurang tepat. Ya. Yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya. Ada kemungkinan betul, ya. Terus berikutnya, kok nggak bisa dikebawahin sebentar. Yang E, meminta teman Anda yang lebih berpengalaman supaya yang lebih berpengalaman dalam melayani keluarga pasien. Yang mana teman-teman? Yang A jelas salah ya, B jelas salah juga, yang C juga jelas salah karena di dalam soal itu sudah disebutkan bahwa Anda sudah menjelaskan beberapa kali dengan bahasa yang mudah dimengerti. Maka jawaban yang paling tepat adalah yang D, meminta sang ibu untuk memanggil salah satu anggota keluarganya. Oke. Mau tanya dulu teman-teman? Ada yang mau tanya dulu sampai sini? Silahkan. Bisa dipahami? Ya, kalau nggak ada kita lanjut ya. Ini jawabannya. Oke, kita lanjut lagi ke soal nomor 2. Silahkan atas nama Cut Khairani. Ada atas nama Cut Khairani? Ya, Oke, silahkan dibaca dulu Mbak soal nomor 2. siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor. Antrian cukup panjang. Kemudian ada seorang kakek umur 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Sikap Anda
D. Melayani kakek tersebut kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Oke. Siang ini Anda sedang melayani banyak nasabah di kantor. Antrian tuh cukup panjang ya, teman-teman ya. Kemudian ada seorang kakek berusia 70 tahun juga ikut mengantri. Karena terlalu lama dan antrian panjang, kakek tersebut meminta untuk dilayani terlebih dahulu. Ya, maka sikap Anda boleh didahulukan nggak, teman-teman? Kalau kasusnya kayak gini, boleh didahulukan nggak? Boleh didahulukan Boleh, nggak? Kak. Boleh. Kenapa kok boleh didahulukan? Karena termasuk yang istimewa. Oke. Siapa aja yang termasuk istimewa selain lansia? Ibu hamil. Ibu hamil dan anak-anak. Bumil. Satu lagi siapa? Disabilitas. Disabilitas. 3 kelompok ini ya, teman-teman ya. Lansia, ibu hamil, dan disabilitas. Berarti kita boleh mendahulukan, ya, boleh memberikan privilege, boleh memprioritaskan terlebih dahulu. Berarti yang mana nih? Yang mana? Kalau busi termasuk nggak? Busui tergantung Mbak di mana dulu ya. Kalau semisal kayak di bank atau misalkan di tempat-tempat umum gitu nggak bisa ini ya, sorry, maksudnya gini, kalau busui kan nggak terlihat ya Mbak ya, kan nggak mungkin nih Anda bilang, Pak saya busui nih, atau Bu saya busui, kan nggak mungkin ya. Tapi memang untuk ibu yang menyusui itu mendapatkan tempat khusus, misalkan kayak Anda pergi ke mall, atau misalkan Anda di kantor gitu ya, di office sekarang sudah banyak sekali yang namanya nursery room, jadi ruang untuk menyusui. Tapi kalau di tempat-tempat seperti di bank atau di tempat-tempat umum itu biasanya bukan busui, tapi lebih kepada ketika Anda membawa anak kecil, gitu ya. Ketika Anda membawa anak kecil atau membawa balita, begitu Anda mendapatkan prioritas. Ya, tapi kalau busui itu kurang diprioritaskan ya, karena sekali lagi nggak sorry to say nggak langsung tampak. Ya kan nggak mungkin ya Anda langsung, Pak saya busui, Bu saya busui, saya minta didahulukan, kan tidak seperti itu. Tapi kalau misal lansia, bumil, disabilitas itu kan memang kondisinya kasat mata ya, jadi memang didahulukan. Berarti yang mana nih teman-teman? A, B, C, D, atau yang E? E, Kak. D. Eko. Oke, yang E ada kemungkinan betul. Ya. Yang D ada kemungkinan betul juga. Yang E langsung melayani kakek ini agak kurang tepat ya teman-teman ya. Karena apa? Karena yang C itu kita masih punya pelanggan yang lain, masih punya nasabah yang lain. Berarti yang mana? Antara D atau yang E? D. Oke. E, Kak, memberikan pengertian. Jawabannya adalah yang D. Melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada orang lain. Kenapa? Kok kita harus melayani kakek itu terlebih dahulu? Karena sekali lagi ya teman-teman ya, lansia, bumil, ibu hamil, dan penyandang disabilitas itu sebenarnya adalah pengetahuan umum. Ya, pengetahuan umum. Jadi tanpa Anda memberikan pengertian kepada para nasabah yang lain, seharusnya mereka sudah paham. Karena untuk 3 kelompok ini, biasanya kalau di public space, di tempat-tempat umum itu diberikan tulisan untuk 3 golongan ini didahulukan atau diprioritaskan. Maka jawabannya adalah yang D, melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu nggak, teman-teman? Silahkan. Oh iya Mbak. Silahkan. Ini Mbak, kebetulan tadi kan saya ada yang uji coba ada soal-soal gitu Mbak. Kebetulan ada soal yang ini gitu ya Mbak ya. Tapi kunci jawabannya itu yang E Mbak. Oke. Gimana itu Mbak? Melayani, oke ya. Jawabannya yang benar itu yang D ya Mbak. Ini tadi, ini kalau teman-teman baca, kuncinya kan seperti ini nih.
Kuncinya skornya yang 5 tuh D ya. Terus habis itu skor 4-nya A. Nah, ini salah nih teman-teman. Saya berikan yang betul ya. Yang ini 5, yang ini 4. Kelihatan ya. Yang ini 3. Oke. Yang ini 2. Dan yang ini 1. Ya. Nah, kalau misalkan Anda ikut tryout-nya di mana, Mbak? Oh, itu kita tadi bahas-bahas soal kayak yang di Instagram gitu, Mbak. Terus yang Oke. aplikasi gitu, Ya, Mbak. sip, Kebetulan dapat betul. soal yang ini gitu. Betul. Udah Ini 2 memang kali dapat soal yang ini memang yang E jawabnya gitu, Mbak. oke, ini soal SR ya. Mm-mm. Field report ya, teman-teman ya. Kemarin itu sebenarnya terjadi perdebatan juga apakah jawabannya D atau yang E. Ya, tapi jawaban yang paling tepat itu yang D. Kenapa? Karena sekali lagi lansia disabilitas dan ibu hamil itu sudah menjadi pengetahuan umum ya di dalam public space itu harus didahulukan. Makanya yang paling penting adalah Anda melayani kakek itu terlebih dahulu, baru kemudian Anda memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain. Gitu ya. Kalau di tryout reasoning-nya gimana, Mbak? Logikanya gimana? Oh, nggak ada juga sih, Mbak. Cuman kuncinya aja dikasih gitu. Oke, ya. Hati-hati ya, teman-teman ya. Karena kadang gini, Anda di rumah punya buku latihan gitu nggak sih? Buku latihan punya nggak di rumah? Buku latihan Ada. ada yang punya, ada yang enggak ya, teman-teman ya. Jadi kalau Anda punya atau misalkan Anda beli buku atau misalkan Anda punya e-book latihan, biasanya itu jawabannya hanya berdasarkan boleh dibilang hanya berdasarkan pendapat dari penulis. Jadi kita nggak bisa percaya sepenuhnya ya, teman-teman ya. Tetapi di sini kenapa saya yakin dan berdasarkan obrolan dari tim juga jawabannya adalah D, karena sekali lagi 3 golongan masyarakat itu boleh didahulukan. Ya, kalau semisal kita memberikan pengertian dulu kepada nasabah yang lain, nanti justru itu membuang waktu. Sedangkan kita nggak tahu kan di sini kondisi soal itu kakeknya umur 70 tahun itu kayak gimana kondisinya. Apakah dia sudah kelelahan karena antriannya cukup panjang atau seperti apa? Ya, karena di soal itu disebutkan antriannya cukup panjang, usianya 70 tahun. Berarti sudah bukan usia yang muda lagi ya, teman-teman ya. Maka yang paling tepat adalah segera melayani kakek tersebut, kemudian memberikan pengertian kepada pelanggan yang lain atau kepada nasabah yang lain. Oke. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu enggak? Monggo, silahkan, yuk. Mbak, saya mau nanya. Boleh. Siapa ini? Atas nama siapa? Fauzi, Mbak. Oke. Mas Fauzi kayaknya tadi pagi udah ikut kelas saya ya? Enggak. Oh, enggak ya? Siapa ya? Kayaknya dari namanya Fauzi atau Faat, lupa. Kayak gimana, Mas? Gini, Mbak. Kalau misalnya dalam kasus lain ya, dia kan di sini katanya umur 70 tahun. Kalau misalnya ada beberapa misalkan anak nih, dia gendong anak, habis itu juga bawa sama orang tuanya si ibu ini. Itu cara melayaninya gimana tuh, Mbak? Kalau misalnya dia ingin si nenek, anggaplah ya orang tuanya ini si nenek ini ya, dia tuh ada lagi bawa ibunya, habis itu dia bawa gendong anak dia kan, dia mau urusan cepat nih dengan persyaratan yang dimiliki itu udah ada, tapi dia ingin mau langsung ke ininya ke customer service-nya, tapi dia ingin duluan karena si nenek ini dia udah capek menunggu. Itu kasusnya sama seperti itu juga, Mbak? Iya. Ya, Anda tadi bilang ada nenek-nenek bawa cucunya, begitu ya, bawa anak, ya. Begitu. Berarti tapi kan dia bawa ibu juga, Mbak. Bawa ibu juga dia. Bawa sekeluarga gitu ya, Mas, bawa satu RT. Iya, kayak gitu. Ya, jadi gini ya, teman-teman ya. Yang harus Anda ingat-ingat di dalam mengerjakan soal seperti ini adalah orang itu ya atau pelanggan itu masuk ke dalam 3 kategori utama itu enggak sih? Masuk ke dalam 3 kategori utama itu nggak sih? Masuk ke dalam golongan ibu hamil, masuk ke dalam golongan lansia, atau masuk ke dalam golongan disabilitas nggak? Kalau iya masuk ke dalam golongan itu, maka Anda boleh
memberikan privilege. Privilege boleh memprioritaskan, Anda boleh mendahulukan. Ya, baik itu ketika melakukan pelayanan atau ketika mereka menggunakan fasilitas umum milik pemerintah, boleh. Ya, tapi kalau semisal ada ibu-ibu menyerobot antrian, dia marah-marah, tapi tidak disebutkan dia ke dalam 3 kategori itu, maka nggak boleh didahulukan. Tetap harus ikuti antrian, tetap harus ikut aturan. Paham ya, Mas ya? Jadi kita harus cek dulu, dia itu masuk ke dalam 3 kategori yang harus didahulukan atau tidak. Gitu ya. Mau dia bawa anak, mau dia bawa apa namanya? Orang tua. Itu harus didahulukan. Oke. Yuk, ada yang mau tanya lagi nggak? Ada yang mau tanya lagi sampai sini? Oke. Yuk, lanjut lagi ya. Oke, ini kuncinya tadi udah dicatat ya, teman-teman ya. Yuk, kita lanjut lagi ke soal nomor 3. Silahkan atas nama Mas siapa ini? Mas Juhendri Antoni, ada? Ada Mas Juhendri? Hadir, Bu. Oh, silahkan dibantu dibaca ya. Oke. Seorang tamu dengan datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap. Padahal dia datang dari tempat yang jauh. Sikap Anda bentar. C, Bu. Berkonsultasi dengan atasan untuk melihat apakah ada kebijakan untuk pelayanan. Oke, nah ini nih teman-teman. Tadi ya yang saya sebutkan bahwa ini kalau saya nggak pakai headset, kedengeran nggak sih teman-teman? Atau pakai headset ya? Kalau pakai headset itu agak nggak nyaman, tapi sebentar saya pakai aja deh. Cek Bagus yang jelas? tadi, Kak. Bagusnya nggak pakai headset Iya, dibuang aja. nggak pakai headset aja, Kak. Oke. Oke, nggak usah pakai headset ya, teman-teman ya. Oke. Nah, ini ya, teman-teman ya, yang tadi saya bilang bahwa ketika mengerjakan soal pelayanan publik, Anda itu harus mengetahui kaitannya dengan SOP atau persyaratan atau alur dari pelayanan. Ya, ini tertuang di dalam soal nomor 3. Seorang tamu datang untuk meminta pelayanan, tetapi dia tidak membawa syarat-syarat yang lengkap, padahal dia datang dari tempat yang jauh. Maka sikap Anda yang A, menolak dan memintanya kembali ketika syarat-syarat udah lengkap, ini ada kemungkinan betul juga. Kenapa? Karena sekali lagi Anda harus bekerja sesuai dengan apa? SOP ya, sesuai dengan peraturan yang berlaku ya. Yang B, melihat syarat-syarat apa saja yang masih kurang. Barangkali bisa diberikan pelayanan, ini kurang tepat ya teman-teman ya. Yang C, berkonsultasi dengan atasan melihat apakah ada kebijakan untuk pelayanan. Ada kemungkinan betul nih yang C. Yang D, langsung memberikan pelayanan karena kurangnya syarat adalah hal yang biasa. Kurang tepat ya, teman-teman ya. Sekali lagi, bekerja harus sesuai dengan SOP. Yang E, langsung memberikan pelayanan karena kasihan dia sudah datang dari jauh. Ini juga kurang tepat. Yang mana nih, teman-teman? Yang mana? Yang A?
Yang A atau yang C? Yo. C. A atau yang C? C, Bu. A atau C? Kenapa C? Logika berpikirnya seperti apa? Yang mana? Kalau saya mikirnya gini sih, Bu. Jangan panggil Bu lah ya, tua banget Mbak, saya, sorry, teman-teman. Oke. Kalau logika saya gini, Mbak. Ini kan istilahnya kan untuk pelayanan kan yang pertama kan syaratnya nih. Oke. Nah, kalau seandainya itu syarat-syarat yang nggak dibawa itu misalnya nggak terlalu penting saya gitu maksudnya itu nggak terlalu penting kan yang istilahnya yang masih bisa untuk dilayani lah gitu. Bagusnya sih kan kita berkonsultasi dulu nih. Kan kasihan juga kalau seandainya misalkan yang nggak dibawa itu apa ya yang nggak terlalu penting gitu kan kasihan nih kalau seandainya jauh-jauh datang tapi disuruh datang lagi ketika syaratnya udah lengkap gitu. Nah kalau istilahnya masih bisa kita layani kan ya bagusnya ya kita layani aja gitu. Kalau saya sih gitu, Mbak. Oke, ya, betul ya. Jadi jawabannya adalah yang C. Anda berkonsultasi dengan atasan. Jadi Anda meminta pertimbangan kepada atasan. Kira-kira apakah berkasnya bisa diproses atau seperti apa? Ya, karena sekali lagi kita tidak boleh langsung serta-merta memberikan pelayanan ya, teman-teman ya. Kenapa? Karena pelayanan publik ya itu harus sesuai dengan SOP atau sesuai dengan alur. Ya, sesuai dengan alur kerja atau alur proses. Jadi ketika menghadapi soal seperti ini ya teman-teman ya, yang pertama kalau ada pilihan meminta pertimbangan atau berkonsultasi kepada atasan, pilihlah jawaban itu. Ya, tapi kalau misalkan nggak ada pilihan berkonsultasi atau meminta pertimbangan kepada atasan, maka jawaban yang kedua, pilihan yang kedua ya, mintalah pelanggan untuk menyusulkan atau melengkapi dokumennya terlebih dahulu, baru kemudian Anda memberikan pelayanan. Ya, teman-teman ya. Jadi, diingat-ingat kalau menghadapi soal seperti ini, kalau ada pilihan jawaban berkonsultasi dengan atasan, maka pilihlah jawaban itu. Atau meminta pertimbangan atasan, pilihlah jawaban itu. Tapi, kalau nggak ada pilihan berkonsultasi dengan atasan, maka Anda bisa memilih jawaban lengkapi dokumen itu terlebih dahulu, baru kemudian melakukan pelayanan. Oke, bisa dipahami teman-teman sampai sini? Bisa dipahami enggak sampai sini? Silahkan kalau ada yang mau nanya. Bisa dipahami? Oke, yuk kita lanjut lagi ya, berarti ya ke soal berikutnya ya. Ini kuncinya silahkan bisa dilihat. Jawabannya adalah yang C. Ya, jadi meminta pertimbangan kepada atasan atau Anda menolak. Kenapa Mbak kok kita menolak? Katanya harus memberikan pelayanan. Iya, tetapi di dalam proses pemberian pelayanan Anda juga harus mengutamakan SOP atau aturan yang berlaku. Yuk, kita lanjut lagi. Yes, siap. Nangka maghrib. Gimana Mbak? Ini nangka maghrib. Ya, ini ngomong sama saya atau ngomong sama saya mute ya. Mungkin kepencet kali ya. Ya, nanti kalau ada yang mau tanya, boleh diinterupsi aja ya, teman-teman ya. Yuk, nah ini kita lanjut ya ke soal nomor 4. Silahkan atas nama Rimbun. Ada Mbak? Ini aku banyak Kak aja deh, Kak Firimbun. Ada nggak? Ada? Rimbun? Ada? Oke, yang lain ya. Atas nama Elin Karlina, ada Mbak Elin Karlina? Ada Mbak. Oke, yuk dibantu dibaca soal nomor 4, silahkan. Ya, makasih. Saat memberikan pelayanan, ada seorang ibu-ibu menyerobot dan meminta pelayanan dengan segera. Karena dia lelah sudah antri terlalu lama. Sikap Anda? Jawabannya B.
Mbak, memintanya untuk kembali ke antrian dan tetap melayaninya sesuai antrian. Oke, nah ini tadi pertanyaan yang ditanyakan oleh tadi Mas siapa ya, Mas Faris atau Mas Farid tadi ya. Kalau misal ada ibu-ibu gitu menyerobot atau meminta untuk didahulukan untuk dilayani, apa yang bisa kita lakukan? Nah, ini kita kembalikan lagi nih teman-teman. Dia termasuk ke dalam 3 kategori masyarakat yang boleh diberikan prioritas atau boleh diberikan privilege nggak? Di dalam soal nomor 4 nggak disebutkan ya teman-teman ya. Di dalam soal nomor 4 nih, berdasarkan soal nomor 4 hanya disebutkan ada ibu-ibu yang menyerobot gitu ya, minta untuk didahulukan karena dia sudah lelah antri. Maka sikap yang kita bisa lakukan yang mana? Kita boleh mendahulukan nggak kalau kondisinya seperti ini, teman-teman? Boleh mendahulukan nggak? Enggak ya. Maka jawabannya adalah yang B. Ya. Sehingga ini jawabannya 5. Oke. Yang ini skornya 4. Oke. Berikutnya sebentar. Yang ini skornya 3. Yang ini skornya 2 dan yang ini skornya 1. Nah, teman-teman, di sini yang mau saya garis bawahi adalah ketika ada pelanggan atau ada nasabah atau ada tamu ya yang dia itu sampai membuat keributan atau membuat kericuhan atau dia sampai marah-marah, teriak-teriak gitu ya misalkan di dalam soal, maka dia boleh dilayani duluan teman-teman daripada nanti muncul hal-hal yang tidak diinginkan. Hati-hati ya, kalau sampai ada pelanggan yang dia itu marah-marah, membuat onar, membuat keributan, pokoknya memunculkan keresahan lah di kantor Anda memberikan pelayanan, maka Anda boleh memberikan pelayanan duluan. Tapi kalau semisal di situ hanya disebutkan menyerobot tanpa ada penjelasan yang lain, tanpa menjelaskan bahwa terjadi keributan atau tidak, maka yang bisa Anda lakukan adalah memintanya untuk kembali ke antrian. Oke, bisa dipahami enggak sampai sini? Bisa dipahami ya, bisa dibedakan ya. Jadi pertama yang boleh didahulukan itu adalah 3 golongan, yaitu ibu hamil, penyandang disabilitas, dan lansia. Lalu yang kedua, kalau ada pelanggan atau customer yang dia itu membuat keributan, kegaduhan, kekacauan, dia juga boleh didahulukan daripada nanti terjadi hal-hal yang merugikan kantor Anda. Yang ketiga, kalau ada orang-orang di luar 3 kategori itu nyelonong atau minta didahulukan, maka Anda bisa memintanya untuk kembali ke antrian. Beda ya teman-teman ya, ada 3 ya bedanya ya. Oke, ini jawabannya boleh di screenshot atau boleh dicatat dulu, karena untuk skornya yang ada di jawaban setelah ini tuh kurang tepat. Oke. Ada yang mau tanya dulu enggak sampai sini? Silahkan. Mbak mau tanya. Boleh. Tadi kan 3 golongan yang diutamakan kan lansia, bumil, sama disabilitas kan ya Mbak? Betul. Di antara ketiga itu yang lebih prioritas itu yang mana Mbak? Apa ada soal tentang 3 golongan itu? Nggak ada Mbak, soalnya sama ya. Sama ya, jadi 3 orang ini kalau misalkan kita berada di, sebentar saya mute ya. 3 orang ini kalau berada di tempat umum, di ruang publik, itu posisinya sama. Jadi, aku harus mendahulukan ibu hamil duluan nih daripada penyandang disabilitas. Nggak bisa seperti itu ya. Karena ketiga-tiga golongan ini posisinya itu sama, haknya itu sama. Mereka butuh untuk diprioritaskan. Apalagi ketika kita berada di transportasi umum, kayak misalkan di KRL, atau misalkan Anda naik busway, itu 3 golongan ini benar-benar harus diutamakan. Ya, oke. Ada lagi yang mau tanya? Jadi nggak ada mana yang lebih prioritas, karena 3-3-nya posisinya sama. Ada lagi yang mau tanya? Silahkan.
Bisa dipahami ya teman-teman ya, ini jawabannya udah di screenshot, sudah dicatat. Kalau gitu kita lanjut lagi ke soal berikutnya, ke soal nomor 5 ya. Oke. Soal nomor 5, silakan atas nama Mas Septian, boleh dibantu dibaca? Silakan atas nama Mas Septian, boleh dibantu dibaca? Baik, Mbak. Oke, soal Salah nomor satu 5. agak berisik, sorry ya, soalnya lagi di luar. Oke, nggak apa-apa. Salah satu pelanggan komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat saya bekerja. Saya akan jawabannya yang D, Mbak. Oke. Nah, ini hati-hati ya teman-teman ya. Soal nomor 5 ini soalnya mengicoh. Ya. Salah satu pelanggan itu komplain terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat saya bekerja. Maka saya akan titik. Saya mau tanya nih di soal nomor 5. Yang memberikan pelayanan itu kita atau bukan? Kita di sini dijelaskan nggak posisinya sebagai apa? Dijelaskan nggak di sini posisinya kita seperti apa? Nggak dijelaskan ya teman-teman ya, hati-hati ya. Hati-hati ya, sekali lagi hati-hati. Jadi di sini kita nggak tahu nih posisinya apakah kita sebagai bagian front office, apakah kita sebagai bagian customer service, apakah kita bagian dari tim marketing, tim IT, atau segala macam, kita nggak tahu nih di sini ya. Cuman ada pelanggan yang komplain terhadap apa? Terhadap pelayanan yang diberikan oleh instansi tempat Anda bekerja. Maka saya akan harus ngapain nih? Kita nggak tahu ya posisinya kita apa. Kita tidak dijelaskan, tidak disebutkan di dalam soal. Berarti apa yang bisa kita lakukan? Yang A nih, membantu menyelesaikan permasalahan pengunjung tersebut. Agak kurang tepat ya teman-teman ya. Kenapa? Karena belum tentu itu menjadi job desk-nya kita. Yang B, mengabaikannya karena saya sedang banyak pekerjaan. Ini jelas kurang tepat. Yang C, menjelaskan peran saya di instansi tersebut. Ini nggak tepat ya. Karena apa? Karena ada orang komplain, ada orang mengeluh, ada orang berkeluh kesah terhadap Anda, tapi malah Anda menjelaskan peran Anda di instansi tersebut. Nggak nyambung. Ya. Yang D, menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku. Ada kemungkinan betul, ya. Yang E, menjelaskan dan menyampaikan keluhan pengunjung pada pimpinan atau atasan di instansi. Ini juga ada kemungkinan betul. Yang mana nih, teman-teman? Yang D atau yang E? Yang mana? E, Mbak. Ya, jawabannya adalah yang E ya, teman-teman ya. Mencatat dan menyampaikan keluhan pengunjung kepada pimpinan atau atasan di instansi. Loh, kenapa Mbak kok saya harus mencatat? Karena sekali lagi di dalam soal itu tidak dijelaskan posisinya kita sebagai apa. Ya, tidak disebutkan kita sedang memainkan peran sebagai siapa. Ya, di soal nomor 5 hanya disebutkan bahwa kita itu dapat komplain atas pelayanan tempat Anda bekerja. Sehingga jawaban yang paling tepat adalah yang E. Ya, ini skornya berapa? Ini skornya 5. Ya, ini skornya 4. Ya. Lalu berikutnya ini skornya 3. Ya, ini skornya 2 dan yang ini 1. Oke. Bisa dipahami sampai sini, teman-teman? Bisa dipahami? Ada yang mau ditanyakan dulu dari 5 soal yang sudah kita bahas? Mbak, saya mau nanya. Boleh. Gini, Mbak, kalau misalnya di dalam soal ini, Mbak, dibalikkan, Mbak, misalnya posisinya, Mbak, gimana tuh, Mbak? Misalnya Maksudnya yang gimana? Gini loh, Mbak, kalau ini kan katanya komplain, tapi kan kita sesuai dengan prosedur aturan yang berlaku kan. Kalau misalnya dibalikkan jawabannya yang keempat ini 5, yang ini 4 misalkan ya, Mbak. Itu gimana tuh, Mbak, penjelasannya? Oke. Jadi gini ya, teman-teman ya.
kita harus mengikuti prosedur, kita harus mengikuti SOP yang berlaku ketika memang itu bidangnya kita, Mas. Jadi misalkan gini, Mas di sini disebutkan sebagai bagian customer service. Maka jawabannya betul, menjelaskan aturan dan prosedur yang berlaku kaitannya terkait dengan komplain atau keluhan. Ya, tapi karena di soal nomor 5 ini kita tuh nggak tahu posisinya kita sebagai cleaning service kah, kita sebagai resepsionis kah, kita sebagai bagian HRD kah, kita bagian marketing kah, kita kan nggak tahu. Makanya yang bisa Anda lakukan apa? Ya Anda catat keluhan itu, baru Anda sampaikan kepada atasan atau kepada pihak yang terkait menangani keluhan. Gitu ya. Oke, ada yang mau tanya lagi? Ada yang mau tanya lagi? Cukup bisa dipahami? Ya, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 6. Oke. Yuk, kita lanjut lagi. Soal nomor 6. Silahkan atas nama Setiawan, Anda Mas Setiawan. Halo, Mas Setiawan. Oke, yuk dibantu dibaca ya soal nomor 6 ya. Saat Anda dan teman Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba seorang ibu marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai dan memarahi rekan kerja Anda hingga berteriak-teriak. Sikap Anda? Sikap Anda apa, Mas? B. Menenangkan ibu tersebut dan mengarahkan ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Ya, nah ini ya teman-teman ya yang saya sebutkan tadi ya. Kalau sampai pelanggan kita atau customer kita itu teriak-teriak sampai menimbulkan kekacauan, sampai menimbulkan keributan, maka yang harus kita lakukan adalah kita boleh melayaninya terlebih dahulu. Ya, sama seperti soal yang disebutkan di nomor 6. Saat Anda dan teman Anda sedang melakukan pelayanan, tiba-tiba seorang ibu marah-marah karena pelayanan yang tidak sesuai, ya, dan memarahi rekan kerja Anda hingga berteriak-teriak. Maka yang akan Anda lakukan apa? Yang A, jelas salah ya, diam aja. Yang B, menenangkan ibu tersebut dan mengarahkan ke bagian pelayanan untuk dilayani dengan baik. Ada kemungkinan betul. Yang C, menenangkan ibu tersebut dan memberikan penjelasan bahwa apa yang dilakukannya sudah menyakiti hati rekan kerjanya. Makin marah ya teman-teman ya, sehingga yang C ini juga kurang tepat. Yang D, menenangkan ibu dan meminta maaf atas pelayanan yang diberikan. Ada kemungkinan betul juga. Yang E, menegur ibu itu dengan kalimat yang sopan. Ini juga kurang tepat. Yang mana nih? Antara yang B atau yang D? Yang mana? Jelas jawabannya adalah yang B ya. Jadi kita menenangkan ibu itu, baru kemudian kita mengarahkan untuk diberikan pelayanan lanjutan. Atau untuk mendapatkan pelayanan. Jawabannya adalah yang B. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Silahkan teman-teman. Cukup bisa dipahami ya? Oke, yuk. Teman-teman yang baru aja join, yang dari kelas TKP intensif, ada? Bisa dipahami ya teman-teman ya? Bisa dipahami ya? Siap. Bisa. Oke. Yuk, kita lanjut lagi ya. Yuk, kita lanjut ke soal nomor 7 nih, cukup mudah soalnya. Silahkan atas nama Mega Bintang. Yuk, Mas Mega Bintang, silahkan Mas. Ada Mas Mega Bintang? Ada cewek, Mbak. Oh, cewek. Oh, Mbak ya berarti Mbak Mega Bintang. Iya. Silahkan, boleh dibantu dibaca. Saat saya sedang melakukan pelayanan di kantor, teman masa kecil saya datang tiba-tiba. Saya sudah lama tidak berjumpa dengannya dan tampaknya dia ingin bercerita banyak kepada saya. Sikap saya, meminta teman saya menunggu sampai saya selesai pelayanan.
Oke ya, soal nomor 7 ini bisa dikategorikan ke dalam pelayanan publik, bisa juga di dalamnya terdapat aspek profesionalisme. Ya, berarti kalau kita berbicara profesionalisme, sudah jelas ya, Anda tidak bisa langsung menemui teman Anda. Ya, apapun itu alasannya. Kenapa? Karena di dalam soal nomor 7 ini, posisinya Anda masih berada di dalam jam kerja. Maka sudah jelas sekali jawabannya adalah yang E, meminta teman saya untuk menunggu sampai proses pelayanan itu selesai. Jawabannya adalah yang E. Oke. Cukup mudah saya rasa untuk soal nomor 7. Ada lagi nggak yang mau sharing atau ada lagi nggak yang mau tanya sebelum kita masuk ke soal nomor 8? Ada lagi yang mau tanya, mau sharing? Cukup bisa dipahami ya, teman-teman ya. Atau teman-teman ngantuk dengerin suara saya? Masih menyimak atau sudah agak merem-merem gitu mungkin? Oke, masih aman ya teman-teman ya. Oke, yuk kita lanjut lagi kalau gitu ke soal nomor 8 ya. Jawabannya E. Lanjut ke soal nomor 8. Silahkan atas nama Gebi. Ada Mbak Gebi? Ada Mbak Gebi? Ada nggak Mbak Gebi? Oke, yang lainnya atas nama Kurniawan. Ada Mas Kurniawan? Oke, halo Mas Kurniawan. Nggak ada suaranya ya. Yang lain. Atas nama Anissa Amelia Agustina. Ada Mbak Anissa Amelia Agustina? Silakan Mbak Anissa Amelia Agustina, boleh dibantu dibaca? Ya, baik. Silakan soal nomor 8 ya, silakan. Seorang pelanggan ingin mengurus sesuatu dengan waktu yang cepat. Teman Anda kelelahan dan butuh istirahat. Sementara tugas yang belum selesai. Sikap Anda, saya memilih Mbak, menyelesaikan tugas Anda sampai selesai, baru membantu teman yang kelelahan. Oke, nah teman-teman, ini kemarin saya juga sudah jelaskan di dalam materi profesionalisme ya. Jadi baik itu profesionalisme ataupun pelayanan publik ataupun jejaring kerja, ketika konteksnya seperti ini, ya Anda diminta untuk membantu rekan kerja Anda yang lain atau Anda diminta untuk mengerjakan hal lain, pastikan bahwa pekerjaan Anda itu sudah selesai terlebih dahulu. Jadi Anda bertanggung jawab terhadap pekerjaan Anda. Selesaikan dulu apa yang menjadi kewajiban Anda. Baru Anda boleh membantu yang lain, baru Anda boleh melakukan hal yang lain. Maka yang mana? Berarti sudah jelas ya teman-teman ya, bahwa jawabannya adalah yang E. Anda menyelesaikan dulu tugas Anda sampai tuntas, sampai beres, baru kemudian membantu teman Anda yang kelelahan. Oke, ya, hati-hati ya teman-teman ya. Soal seperti ini tuh sering keluar. Biasanya yang bikin bingung itu Anda diminta untuk membantu atasan, tapi pekerjaan Anda belum selesai. Wah, gimana nih? Antara saya harus mengerjakan pekerjaan saya terlebih dahulu, atau saya harus membantu atasan saya? Maka jawabannya adalah selesaikan dulu pekerjaan Anda, baru Anda membantu atasan Anda. Jawabannya adalah yang E. Oke. Sampai sini, ada yang mau tanya dulu nggak, teman-teman? Silahkan. Yuk, kalau nggak ada, kita lanjut lagi ya ke soal nomor 9. Nah, ini soal terkait dengan pendapat pribadi ya. Soal terkait dengan pendapat pribadi, silahkan boleh dibantu dibaca atas nama Mas Ilham. Silahkan. Soal nomor 9. Ada Mas Ilham? Baik, terima kasih Mbak. Saat melakukan pelayanan, hal utama yang saya perhatikan adalah
Mm-mm. Yang mana nih? B, sesuai prosedur. Oke, ya. Tadi kalau teman-teman ingat, ya, kata kunci utama kita Story C, Mbak. melakukan, oke, kita melakukan sebuah pelayanan itu untuk apa sih goals utamanya kita di dalam melakukan pelayanan? Customer satisfaction ya, atau kepuasan pelanggan. Kalau Anda menjawab A, Anda menjawab B, Anda menjawab D, 3 hal ini ya itu masuk ke dalam komponen kepuasan pelanggan. Sehingga di sini jawaban yang paling tepat yang C, yang skornya 5. Karena apa? Karena ketika Anda mengutamakan kepuasan pelanggan, maka Anda sudah pasti akan sesuai dengan prosedur, Anda sudah pasti ramah dalam memberikan pelayanan, Anda sudah pasti cepat di dalam memberikan pelayanan. Jadi diingat-ingat, di dalam soal pelayanan publik, kita harus mengutamakan yang namanya service excellent, ya, pelayanan prima, tujuan utamanya adalah untuk memperoleh kepuasan pelanggan. Oke, sampai sini ada yang mau tanya dulu? Bisa dipahami? Bisa dipahami, teman-teman? Oke, yuk kita lanjut lagi ke soal nomor 10. Oke, soal nomor 10, silahkan boleh dibantu dibaca atas nama siapa ya? Dian Eka, boleh dibantu dibaca atas nama Dian Eka? Silahkan, atas nama Dian Eka. Yang lain ya, atas nama Mbak Amalia Lestari, boleh dibantu dibaca soal nomor 10? Soal nomor 10? Oh, Mbak Dian Eka ya, yuk Mbak Dian Eka boleh dibantu dibaca. Keluhan tersebut pada atasan saya. Yang mana? Oke, ya. Ketika menghadapi komplain atau keluhan mengenai pelayanan yang diberikan oleh tempat kerja saya, maka saya akan titik. Nah, ini soalnya itu intinya sama dengan soal yang tadi ya, di nomor sebelumnya ya. Berarti kita harus apa? Jawabannya adalah yang A, mencatat dan menyampaikan keluhan tersebut kepada atasan saya. Kenapa? Karena sekali lagi di soal nomor 10 itu posisinya kita nggak tahu sebagai siapa. Apakah sebagai bagian marketing, apakah sebagai bagian customer service, atau bagian apa. Ya, karena kita nggak tahu, maka kita harus mencatat dan menyampaikan keluhan itu kepada atasan atau pihak yang terkait. Tapi ya, kalau memang di situ disebutkan Anda posisinya sebagai customer service, maka yang bisa Anda lakukan apa? Menangani atau menanggapi keluhan tersebut sesuai dengan standar operasional yang berlaku. Oke, teman-teman. Sampai sini 10 soal ini ada yang mau tanya dulu nggak? Ada yang mau tanya dulu? Sebelum kita lanjut ke soal nomor 11 dan 12, ada yang mau tanya dulu? Apa Mbak jawabannya tadi? Jawabannya adalah mencatat dan melaporkan kepada atasan. Jawabannya yang A. Oke. Sebelum saya masuk ke soal nomor 11 dan 12, ada yang mau tanya dulu? Ada yang mau sharing dulu, teman-teman? Silahkan. Yang B poinnya berapa, Mbak? Oke, yuk kita tengok lagi ya. Nih ya. Empat ya. Bu buat kopi ayah. Bu buat kopi ayah dulu. Ya. Nah, pemaskernya ini kapan lele?
Ya, kita lanjut ya ke soal nomor 11 dan soal nomor 12. Nah, soal nomor 11 dan 12 ini soalnya cukup panjang ya, teman-teman ya. Soalnya cukup panjang. Boleh dibantu dibaca atas nama, sebentar. Fahrul Syah 17, ada Mas Fahrul Syah 17? Halo, Mas Fahrul Syah 17? Ada Mbak, Oke. ada Mbak. Ya, silakan dibantu dibaca ya soal nomor 11. Oh ya. Anda bekerja sebagai pegawai jaminan kecelakaan yang mengurusi pendaftaran peserta jaminan kecelakaan baru. Hari itu jumlah pendaftar sedang sangat banyak, sampai-sampai banyak orang yang mengambil nomor antrian 2 jam sebelum pendaftaran dibuka. Sekitar jam 10 siang, ada sepasang kakek nenek yang baru mengambil nomor antrian. Akibatnya mereka baru Anda layani sekitar pukul 16 sore. Mengingat jumlah pendaftar baru yang begitu banyak, setelah begitu lama menunggu, ternyata ada satu dokumen yang lupa mereka bawa sebagai persyaratan pendaftaran peserta baru. Mereka mengeluh dan marah-marah kepada Anda karena sudah lama menunggu, ternyata tidak bisa mendaftar peserta jaminan kecelakaan hari itu juga. Sikap Anda adalah, A. Karena kasihan ada orang tua yang sudah menunggu lama, Anda memproses pendaftaran jaminan kecelakaan kakek nenek tersebut hari itu juga, dengan catatan satu dokumen yang tidak dibawa harus dikirimkan keesokan harinya. B. Meminta maaf kepada kakek nenek tersebut, karena Anda harus mengikuti prosedur pendaftaran peserta jaminan kecelakaan yang ada, dan meminta mereka untuk datang lagi esok hari. Yang C. Mencoba memberi pengertian kepada kakek nenek tersebut. D. Menyarankan kakek nenek tersebut untuk meminta tolong kepada anggota keluarga mereka agar mengirimkan dokumen yang tertinggal tersebut secara online ke alamat email kantor. Yang E. Mendengarkan keluh kesah kakek nenek tersebut dan mencoba memberi pengertian. Jawabannya yang A. Oke. Ya, ini seperti yang sudah saya jelaskan tadi ya, teman-teman ya. Ketika Anda melakukan pelayanan, memberikan pelayanan, terus tiba-tiba ada pelanggan yang berkasnya kurang atau ada yang datanya kurang, begitu ya, kurang lengkap, yang bisa Anda lakukan adalah satu, kembalikan kepada aturan dan SOP yang berlaku. Ya, yang kedua, Anda boleh berkonsultasi atau meminta pertimbangan atasan Anda. Yang ketiga, Anda boleh meminta pelanggan Anda untuk melengkapi dokumennya terlebih dahulu atau menyusulkan dokumennya terlebih dahulu. Ya, berarti kalau soal nomor 11 ini jawabannya yang mana? Kalau A, kurang tepat ya Mas ya. Kenapa kurang tepat? Karena sekali lagi ketika kita memberikan pelayanan, kita itu harus profesional, nggak bisa hanya berdasarkan kasihan atau iba, sehingga yang A ini kurang tepat. Ya, yang B, meminta maaf kepada kakek nenek karena harus mengikuti standar operasional prosedur yang berlaku. Ada kemungkinan betul yang B. Yang C, mencoba memberikan pengertian, ada kemungkinan betul juga. Yang D, menyarankan supaya anggota keluarganya mengirimkan dokumen yang tertinggal, ada kemungkinan betul juga. Yang E, mendengarkan keluh kesah, ini juga kurang tepat. Yang mana teman-teman? Antara yang B, C, atau yang D? B, C, atau yang D? Jawabannya adalah yang D ya. Jadi meminta kakek nenek tersebut untuk melengkapi dokumennya tersebut. Melengkapinya dengan apa? Dengan meminta bantuan kerabat atau anggota keluarga yang lain melalui email kantor. Jawabannya adalah yang D. Jadi sekali lagi ketika memberikan pelayanan, kita nggak boleh serta-merta kasihan, atau karena dia rumahnya jauh, atau karena dia sudah lansia, nggak boleh ya, tapi harus berdasarkan apa? Berdasarkan aturan yang berlaku juga, ya, bahwa aturannya dokumennya itu harus lengkap. Jadi yang bisa Anda lakukan adalah menyarankan untuk melengkapi dokumen tersebut. Jawabannya adalah yang D. Oke. Ini ya. Ini skornya adalah yang D. Oke.
Yuk, kita lanjut lagi ke soal terakhir, soal nomor 12. Soal nomor 12, silahkan atas nama Reski Nurfadilah. Ada Mbak Reski Nurfadilah? Iya, hadir Mbak. Ya, silahkan dibantu dibaca ya soal nomor 12. Oke, Anda bekerja pada kantor pelayanan pemerintahan sebagai front office yang bertugas memberikan pelayanan administrasi. Kantor Anda tersebut menerapkan sistem bahwa pengambilan nomor antrian hanya dibatasi sampai pukul 12.00. Semua yang mengambil nomor antrian sebelum pukul 12.00 akan mendapat pelayanan sampai selesai. Meskipun pelayanan yang diberikan melewati jam pulang kantor Anda yaitu 17.00, pukul 16.50 Anda mendapat kabar dari istri bahwa anak Anda sakit cukup parah dan harus dibawa ke rumah sakit segera. Namun, di saat yang bersamaan, orang yang datang ke KPPN dan mengambil nomor antrian sebelum pukul 12.00 sedang ramai-ramainya sehingga dipastikan Anda akan pulang lebih dari pukul 17.00 untuk memberikan pelayanan administrasi. Sikap Anda adalah, saya menjawab, tunggu sebentar ya Mbak. Saya jawab D. Menyarankan kepada istri untuk meminta bantuan anggota keluarga lain dalam mengantarkan anak ke rumah sakit, sedangkan Anda tetap memberi pelayanan administrasi sampai selesai. Oke, ya betul ya teman-teman ya. Jadi ini juga bisa dikategorikan soal tentang profesionalisme. Ya, Anda sedang memberikan pelayanan ya, tetapi Anda dapat info kalau anak Anda itu sakit dan harus segera dibawa ke rumah sakit. Ya, ketika berada dalam kondisi seperti ini, pasti sebagai orang tua Anda pengen langsung cepat-cepat pulang ya. Tapi nggak boleh teman-teman, karena kita harus bertanggung jawab menyelesaikan pekerjaan kita terlebih dahulu. Ya, maka di sini yang bisa kita lakukan apa? Yang bisa kita lakukan tentunya adalah yang D, menyarankan kepada istri untuk meminta bantuan anggota keluarga lain dalam mengantarkan anak ke rumah sakit. Jawabannya adalah yang D ya, teman-teman ya. Sekali lagi kita tidak bisa langsung meninggalkan pekerjaan kita begitu saja, tapi selesaikan dulu tanggung jawab Anda, selesaikan dulu pekerjaan Anda, ya, baru Anda melakukan hal yang lain. Jawabannya adalah yang D. Oke, yuk kita lihat skornya. Nih ya. Jadi skornya D itu 5, lalu yang E itu skornya 4. Yang E itu pilihannya memberikan pelayanan secepat mungkin. Ya, secepat mungkin berarti Anda selesaikan dulu, baru Anda bisa pulang ke rumah dan mengantarkan anak ke rumah sakit. Yang D ya. Oke, teman-teman, dari 12 soal ini ada yang mau tanya? Ada yang mau tanya dulu, silahkan. Cukup bisa dipahami? Oke, kalau cukup bisa dipahami, berarti kita ketemu lagi insya Allah hari Sabtu ya, teman-teman ya. Hari Sabtu itu materinya terkait dengan TIK, kalau nggak salah. Sebentar. Ya, tanggal 7 ya. Tanggal 7 kita ketemu lagi, materinya adalah terkait dengan TIK. Oke, teman-teman, kalau gitu terima kasih banyak atas partisipasinya hari ini.